Wih, ya datang lagi paket kita hari ini. Dan hari ini kita pengen ngebahas si Z Fold 4, penerus dari Z Fold 3 yang sebelumnya udah kita bahas ya. Apa aja yang perlu kalian kepoin, ya kan? Hari ini kita bahas tuntas Z Fold 4 versi kami. Yoi, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Wah, Z Fold 4 ya. Buka nggak nih? Buka nggak nih? Buka jangan. Sampai Sultan mulu. Oke, langsung aja kita sekarang unboxing ya, unboxing HP second. Ini Z Fold 4 nih. Nah, saya pengen tahu apa saja yang udah berubah dari yang varian Z Fold 3 kemarin. Ini dalamnya ya begini-ginian doang ya kan. Geser dulu. Terus abis itu nih handphonenya, dan ini apa aja dalamnya sih? Yuk kita coba buka lagi. Nggak ada apa-apa dong. Buset, HP 25 juta loh ini. Yang varian paling murah. Nggak ada apa-apa dong. Ih, kosong ternyata. Ya, sepertilah Samsung, HP-HP flagshipnya dia zaman sekarang udah nggak pakai charger bawaan. Makanya di setiap paket pembeliannya dia selalu ngasih diskon, ya ibaratnya voucher gitu ya, buat biar bisa beli casing, terus beli bolpennya mungkin, atau beli casannya. 25 juta, lo nggak pernah ngasih casan, buset deh, bang duit nggak sih? Kabelnya doang ya, di sini ya? Iya mas? Kabelnya doang yang dikasih. Iya. Kita coba lihat. 25 juta cuma dapat kabel doang. Kabelnya sekarang udah tipe C2C ya. C2C, terus ya ini gini-giniannya aja sih. Tulisannya bahasa coknap lai gitu-gitu, sawadikap gitu-gitu ya ada ya. Terus ini dalamannya, terus apa nih? Ya SIM ejector gitu-gitu. Pokoknya sih intinya kita beli HP ini seharga 25 juta bakal dapat e-voucher kurang lebih sejutaan lah. Habis itu ya di e-voucher itu nanti dia bisa pilih tuh mau pilih beli pulpennya atau pilih beli casannya. Terserah kalian mau beli apa. Yang penting intinya pada saat kita bayar ya itu dapatnya. Ini dapatnya gitu loh. Tapi oke, nggak masalah, langsung aja kita bahas satu persatu dari segi desain, terusan prosesor yang dipakai sekarang, terus sebenarnya ini HP itu diperuntukkan untuk siapa gitu loh. Oke, sip. Kita singkirin boxnya dulu di samping. Oke, mari kita bahas Samsung Z Fold 4. Sedikit intermezzo aja daripada Samsung Z Fold 3 kemarin yang pernah kita bahas juga, dan ya review sekedarnya seala-alanya ya kan. Nah, kali ini di Samsung Z Fold 4 dia ada beberapa sektor yang ditingkatkan daripada si Z Fold 3. Di antaranya yaitu kamera, terusan bahan yang dipakai tapi masih sama. Terus apalagi ya? Layar ada beberapa perbedaan daripada Z Fold 3 kemarin ya. Ini di sini kelihatan tuh. Jadi agak sedikit lebih nyaman untuk dilihat, ya kan? Itu untuk kamera, bukan kamera, itu untuk layar bagian depan. Nah, terus untuk apa nih namanya nih? Ya, desain bodinya sih sedikit lebih ramping, ya, sedikit lebih ramping, terus lebih compact aja kayaknya sih daripada yang versi 3 kemarin. Ya, terus Harganya kalau baru kita beli di Samsung itu sekitar Rp24.999.000 atau bisa dibulatkan jadi 25 juta untuk varian terendah. Sementara ini tuh ada tiga varian, 256, 512 sama 1 TB, dan 1 TB-nya itu kayaknya harus di 30 jutaan. Buset, makin mahal ya. Tapi tenang aja, is oke, karena RAM-nya yang dipakai sama-sama masih 12 GB ya, jadi masih sama untuk RAM-nya, cuma bedanya ada di internal storage-nya aja yang macam-macam. Dan semakin mahal artinya semakin tinggi yang kita dapat gitu aja. Terus untuk desain dari layarnya ini agak sedikit renggang-renggang gitu ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Nah itu sebenarnya sih ini bisa jadi poin plus atau minus ya. Plusnya, kalau di saat ada debu atau kerikil-kerikil kecil kotor masuk ke dalam itu, dia nggak bikin si layar baret. Tapi minusnya ya
HP jadi kelihatan kayak gimana gitu ya, nggak rapet pet gitu loh, jadi kayak ada yang kurang gitu kesannya untuk saya gitu. Terus di samping itu baterainya sih masih sama ya kayak yang kemarin, masih di 4400-an. Terus yang upgrade-nya ini berasa banget yaitu di prosesor. Prosesor udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya. Nah, sama kamera utama itu udah ada di 50 megapiksel. So, bakal kayak gimana experience kita untuk bermain game, dan untuk hasil kameranya bakal kayak gimana, bakal saya tes juga. Nah, ini bagus nih. Udah nggak begitu kelihatan tuh kamera depannya tuh. Nggak kayak yang seri yang 3 kemarin ya. Nah, ini udah sedikit ada perbaikan ya. Berarti bener apa yang diklaim oleh Samsung. Nah, infonya, ini itu bisa dibuka tutup lebih dari 200.000 kali infonya, tapi saya nggak tahu juga. Pokoknya gini, semakin sering kita ngebuka tutup HP ini, bakal semakin banyak juga daya baterai yang bakal dimakan. Gitu aja sih, ya kan? Pokoknya ibaratnya gini aja, lu kalau makin cepet larinya, makin aus minumnya, makin banyak minumnya, gitu. Ya nggak sih? Gitu aja simpelnya. Oke, ini kita yang paling enak sih langsung ngebahas di kamera aja kali ya. Dari Z Fold 4 ini di kameranya ada 3 setup kamera, dan setup satu kamera di paling depan, terus di kamera yang waktu pada saat kita buka, atau UDC, under display kamera. Ini satu persatu kita bahas. Yoi, kamera utama yang pertama ada di 50 megapiksel, ya kan? Dia aperture-nya 1.8. Terus di kamera telefoto ada di 10 megapiksel, dan aperture-nya ada di 2,4. Terus lanjut lagi ke kamera ultrawide ada di 12 megapiksel dengan aperture-nya 2.2. Nah, masing-masing dari kamera ini bisa menghasilkan video sampai 4K bahkan 8K untuk yang telefoto dan kamera utama. Gitu aja. Terus di selfie kamera nih. Selfie kameranya dia yang di depan, dia ada di 10 megapiksel, aperture-nya 2.2, dan kamera UDC atau under display kamera dia ada di 4 megapiksel. Ya, pokoknya gitu deh ya. Kalau untuk kamera, saya rasa perubahan yang paling signifikan ada di paling kamera utama yang 50 megapiksel. Dan hasilnya bakal kalian nilai sendiri setelah ini. Bakal ada sesi tes kamera full dan tes game ya. Gitu aja sih. Sip. Nah, untuk hasil kameranya sih kalau saya bisa ngambil kesimpulan dikit aja, untuk kamera under display ya, itu emang gak rekomendasi buat ngevlog gitu karena hasilnya jelek. Itu udah pasti, ya kan? Nggak standar banget. Untuk kamera belakang sama kamera depan hampir-hampir mirip sama yang Z Fold 3 kemarin. Cuman kamera utamanya ini yang Z Fold 4 ada beberapa peningkatan, terutama di kamera utama. Dia udah 50 megapiksel. Hasilnya lebih jernih daripada Z Fold 3 kemarin karena mungkin ada beberapa peningkatan ya. Ya, tinggal teman-teman nilai aja sendiri nanti ya. Oke? Sip. Tuh. Padahal tadi panas, sekarang mendung banget. Ya. Oke, setelah ngebahas kamera, baiknya kita ngebahas bagian chipset nih. Chipset yang udah diberikan Samsung di Z Fold 4 ini ada di Snapdragon 8 Plus Gen 1. Terus RAM-nya 12 GB, sementara yang saya pegang ini ada di internalnya 256 GB. Ingat ya, dia ada 3 kapasitas memori, ada di 256, 512, dan 1 TB. Masing-masing harganya pasti bedanya agak sedikit lebih jauh ya daripada yang 256. Yang 256 aja 25 juta. Belum lagi yang 512, terus belum lagi yang 1 terabyte itu ya mungkin selisihnya 2-5 jutaan, kurang lebih segitu. Terus untuk warnanya itu ada kayak gini nih, ini jatuhnya warna apa ya? Grey ya? Setahu saya sih ada warna kayak peach gitu ya, kayak putih, terusan merah juga ada, burgundy, terus habis itu dia warna kayak gini nih, green, jatuhnya green atau apa ini kan, terus habis itu ada phantom black, gitu aja. Oke, itu untuk prosesor udah kita bahas. Terus balik lagi ke mana lagi nih? Kita ngebahas baterai. Nah, untuk prosesor ini kan prosesornya udah canggih ya, harusnya baterainya lebih irit dong. Tapi, kenapa Samsung masih makein dia itu di 4400 mAh? Kenapa nggak 4500 atau kenapa nggak goceng atau nggak 6000 aja sih?
Mungkin dipikir Samsung masih cukup kali ya di angka 4400 mAh. Ya karena spek dari prosesornya aja udah bagus gitu loh. Harusnya dia makin irit ya kan, makin gesit, makin powerful dan makin efisien untuk pemakaian sehari-hari. Ya, gitu aja. Oke, lanjut di kesimpulan berikutnya adalah handphone ini tuh jauh lebih compact, jauh lebih thin, lebih tipis daripada Z Fold 3 kemarin. Artinya untuk secara looks, tampilan, genggaman, dia itu lebih nyaman daripada yang versi kemarin, versi 3-nya, adeknya ya. Terus kakaknya ini, dia kameranya udah di-upgrade, udah jauh lebih bagus daripada versi yang Z Fold 3 kemarin untuk kamera belakang, karena 50 megapikselnya itu nggak bohong, hasilnya bagus banget, ya kan? Terus kamera depan 10 megapiksel ini juga nggak bisa dibilang bagus banget, tapi lumayan. Nah, yang paling berubah adalah kamera under display-nya. Under display-nya udah sedikit lebih sempurna daripada versi 3 kemarin. So, jadi udah nggak kelihatan kayak apa ya sih? Kalau yang versi 3 kemarin tuh kayak kelihatan belentong banget di bagian sininya gitu loh. Nah, sekarang udah halus banget. Secara kasat mata nggak bakal kelihatan daripada yang versi Z Fold 3 kemarin. Gitu aja. Oke, kira apakah worth it untuk dipakai user-user biasa aja, atau gamer aja, atau user yang memang butuh multitasking yang padat banget? Oke, jadi gini. Untuk user yang kalangan buat bisnis ya, terus dia content creator, ini mungkin worth it banget, diperlukan banget karena multitaskingnya yang monster. Ya, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena memang Samsung memproduksi dia itu sengaja buat multitasking gitu loh. HP emang yang bener-bener compatible buat ngapa-ngapain aja gitu loh. Dari mulai nonton segala macam Netflix dan lain-lain, bisa terus digeser-geser taskbarnya ya kan, terus habis itu buat bikin kerjaan, report dan lain-lain, buat ngetik juga enak gitu loh. Pokoknya intinya powerful ya untuk Z Fold 4 ini. Terus untuk gamers, kalau untuk gamers sih ya saya rasa nggak worth it ya. Harga segitu tuh ya gimana ya, bisa dapetin Android yang prosesornya mungkin sama tapi bentuknya nggak kayak gini. Mungkin bisa dapat ROG ya kan, atau mungkin bisa dapat apalagi ya, Black Shark ya kan, atau mungkin Nubia, Red Magic dan lain-lain gitu aja ya, yang untuk khusus HP gaming gitu aja sih. Nah untuk layarnya kalau buat game ya, tadi itu ada sedikit kesalahan nih, terutama di game yang Car X Street tuh, dia masih nggak compatible gitu aja sih, jadi mesti install dari Play Store. Sedih banget, sedih. Dan terus Genshin Impact saya nggak tahu, ini lama banget ya installnya, saya skip aja. Oke. Terus untuk PUBG yang saya mainin tadi sempet ada ngeframe dikit ya, tapi nggak tahu kenapa, mungkin itu dari software aja, nggak masalah. Tapi yang jelas grafis yang saya dapatkan itu mentok bisa HDR Extreme, dan itu mulus banget pada saat awal-awal. Begitu pas ketemu musuh dan lain-lain, mulai ngerasa agak sedikit apa ya, berat. Bukan berat sih, agak nge-freeze dikit aja sepersekian milisecond, karena itu suhunya di 40 derajat Celcius gitu aja. Terus untuk game aspal nggak ada masalah. Terusan untuk ML, apalagi game-game ringan kayak gitu ya, pasti dia ketawa doang gitu loh. Sebenarnya sih gitu. Untuk prosesor ini udah mumpuni banget buat main game, karena yang dipakai udah Snapdragon 8 Plus Gen 1 gitu. Oke, thank you, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton saya ngoceh dari awal sampai akhir, terusan udah subscribe, terima kasih, udah like kasih, iya kan, kasih juga. Terus jangan lupa kalian buat selalu pantengin channel ini terus, aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian selalu update dengan ya review ala-ala kita ya, kayak gini-gini aja ya kan. Pokoknya intinya simak terus, tonton terus MGS Gadget. Jangan kemana-mana, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Thank you. Ciao. Sip. Z Fold 4 ya. Bagus sih. Bagus. Ya cuma ya gitu.